Selamat datang di perjalanan menelusuri jejak kerajaan-kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dalam video ini, kita akan mengungkap sejarah dan kejayaan kerajaan-kerajaan yang menjadi pionir dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dari kerajaan Perlak yang legendaris hingga Kesultanan Banjar yang megah, setiap kisah membawa kita lebih dekat dengan warisan budaya dan spiritual yang kaya. Saksikan bagaimana para sultan dan ulama berperan penting dalam membentuk sejarah Indonesia. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, berdiri sekitar tahun 840 di wilayah Aceh Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah setelah menerima Islam dari pedagang Arab dan Persia I. Perlak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan dakwah Islam. Pada masa kejayaannya, Perlak menjadi pelabuhan penting yang sering disinggahi kapal-kapal dari berbagai negara. Hal ini membuat Perlak menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Sultan-sultan Perlak juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Kerajaan Perlak memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, termasuk Kesultanan Delhi di India. Hubungan ini memperkuat posisi Perlak sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Banyak ulama dan pedagang yang datang ke Perlak untuk belajar dan berdagang. Namun, kejayaan Perlak tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1292, Kerajaan Perlak bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai, yang juga merupakan kerajaan Islam di Aceh. Penggabungan ini menandai berakhirnya era Kerajaan Perlak sebagai entitas politik yang mandiri. Meskipun demikian, warisan Perlak dalam penyebaran Islam di Indonesia tetap dikenang. Banyak peninggalan sejarah, seperti nisan-nisan kuno dan masjid-masjid tua, yang masih bisa ditemukan di wilayah bekas Kerajaan Perlak. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 oleh Marasilu, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini terletak di pantai utara Aceh, di muara Sungai Pasai. Samudra Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Samudra Pasai menjadi terkenal karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina sering singgah di Samudra Pasai untuk berdagang. Hal ini membuat kerajaan ini menjadi kaya dan makmur. Selain sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat pendidikan Islam. Banyak ulama terkenal yang datang ke Samudra Pasai untuk mengajar dan berdakwah. Kerajaan ini juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, termasuk Kesultanan Delhi. Pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir, Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Namun, serangan dari kerajaan Majapahit dan perpindahan pusat perdagangan ke wilayah lain membuat kekuasaan Samudra Pasai mulai memudar. Akhirnya, pada abad ke-16, Samudra Pasai ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Meskipun demikian, pengaruh Samudra Pasai dalam penyebaran Islam di Nusantara tetap besar. Banyak peninggalan sejarah dari kerajaan ini yang masih bisa ditemukan hingga saat ini. Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka didirikan oleh para Meswara, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Iskandar Shah, pada awal abad ke-15. Terletak di semenanjung Malaya, Malaka menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Malaka berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Pedagang dari berbagai negara, termasuk Arab, Persia, India, dan Cina, sering singgah di Malaka untuk berdagang.
Hal ini membuat Malaka menjadi kaya dan makmur. Selain sebagai pusat perdagangan, Malaka juga menjadi pusat penyebaran Islam. Banyak ulama terkenal yang datang ke Malaka untuk mengajar dan berdakwah. Kesultanan Malaka juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, Malaka mencapai puncak kejayaannya. Namun, serangan dari Portugis pada tahun 1511 membuat kekuasaan Malaka mulai memudar. Portugis berhasil menaklukkan Malaka dan menguasai wilayah tersebut. Meskipun demikian, pengaruh Malaka dalam penyebaran Islam di Nusantara tetap besar. Banyak peninggalan sejarah dari kesultanan ini yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, termasuk masjid-masjid tua dan nisan-nisan kuno. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Terletak di pesisir utara Jawa, Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Raden Patah adalah putra dari Raja Majapahit yang memeluk Islam dan mendirikan Kesultanan Demak. Demak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Banyak ulama terkenal yang datang ke Demak untuk mengajar dan berdakwah. Kesultanan Demak juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, Demak mencapai puncak kejayaannya. Sultan Trenggana berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak hingga ke wilayah-wilayah lain di Jawa dan Sumatera. Demak juga berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit dan menjadi penguasa utama di Jawa. Namun, setelah kematian Sultan Trenggana, kekuasaan Demak mulai memudar. Konflik internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain membuat Demak kehilangan kekuasaannya. Akhirnya, pada abad ke-16, Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang. Meskipun demikian, pengaruh Demak dalam penyebaran Islam di Jawa tetap besar. Banyak peninggalan sejarah dari kesultanan ini yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, termasuk Masjid Agung Demak yang terkenal. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15. Terletak di pesisir utara Jawa Barat, Cirebon menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo, 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Cirebon berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Banyak ulama terkenal yang datang ke Cirebon untuk mengajar dan berdakwah. Kesultanan Cirebon juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Cirebon mencapai puncak kejayaannya. Sunan Gunung Jati berhasil memperluas wilayah kekuasaan Cirebon hingga ke wilayah-wilayah lain di Jawa Barat. Cirebon juga berhasil mengalahkan kerajaan Pajajaran dan menjadi penguasa utama di wilayah tersebut. Namun, setelah kematian Sunan Gunung Jati, kekuasaan Cirebon mulai memudar. Konflik internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain membuat Cirebon kehilangan kekuasaannya. Akhirnya, pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Banten. Meskipun demikian, pengaruh Cirebon dalam penyebaran Islam di Jawa Barat tetap besar. Banyak peninggalan sejarah dari kesultanan ini yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, termasuk Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada abad ke-16. Terletak di pesisir barat Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati,
pendiri Kesultanan Cirebon. Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Pedagang dari berbagai negara, termasuk Arab, Persia, India, dan Cina, sering singgah di Banten untuk berdagang. Hal ini membuat Banten menjadi kaya dan makmur. Selain sebagai pusat perdagangan, Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam. Banyak ulama terkenal yang datang ke Banten untuk mengajar dan berdakwah. Kesultanan Banten juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memperluas wilayah kekuasaan Banten hingga ke wilayah-wilayah lain di Jawa dan Sumatera. Banten juga berhasil mengalahkan Kesultanan Mataram dan menjadi penguasa utama di wilayah tersebut. Namun, setelah kematian Sultan Ageng Tirtayasa, kekuasaan Banten mulai memudar. Konflik internal dan serangan dari Belanda membuat Banten kehilangan kekuasaannya. Akhirnya, pada abad ke-18, Kesultanan Banten runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Banten dalam penyebaran Islam di Jawa tetap besar. Banyak peninggalan sejarah dari Kesultanan ini yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, termasuk Masjid Agung Banten dan Keraton Surosowan. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate didirikan oleh Sultan Zainal Abidin pada abad ke-15. Terletak di Kepulauan Maluku, Ternate menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah timur Indonesia. Sultan Zainal Abidin adalah salah satu penguasa yang bijaksana dan berhasil memperkuat posisi Ternate sebagai kekuatan maritim. Ternate berkembang pesat sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh. Pedagang dari berbagai negara, termasuk Arab, Persia, India, dan Cina, sering singgah di Ternate untuk berdagang. Hal ini membuat Ternate menjadi kaya dan makmur. Selain sebagai pusat perdagangan, Ternate juga menjadi pusat penyebaran Islam. Banyak ulama terkenal yang datang ke Ternate untuk mengajar dan berdakwah. Kesultanan Ternate juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, Ternate mencapai puncak kejayaannya. Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis dari wilayah Ternate dan memperluas kekuasaan hingga ke wilayah-wilayah lain di Maluku. Ternate juga berhasil menjalin aliansi dengan Kesultanan Tidore untuk melawan penjajah. Namun, setelah kematian Sultan Ba'abullah, kekuasaan Ternate mulai memudar. Konflik internal dan serangan dari Belanda membuat Ternate kehilangan kekuasaannya. Akhirnya, pada abad ke-17, Kesultanan Ternate runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Ternate dalam penyebaran Islam di Maluku tetap besar. Banyak peninggalan sejarah dari Kesultanan ini yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, termasuk Benteng Toluko dan Masjid Sultan Ternate. Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore didirikan oleh Sultan Mansur pada abad ke-15. Terletak di Kepulauan Maluku, Tidore menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah timur Indonesia. Sultan Mansur adalah salah satu penguasa yang bijaksana dan berhasil memperkuat posisi Tidore sebagai kekuatan maritim. Tidore berkembang pesat sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh. Pedagang dari berbagai negara, termasuk Arab, Persia, India, dan Cina, sering singgah di Tidore untuk berdagang. Hal ini membuat Tidore menjadi kaya dan makmur. Selain sebagai pusat perdagangan, Tidore juga menjadi pusat penyebaran Islam.
Banyak ulama terkenal yang datang ke Tidore untuk mengajar dan berdakwah. Kesultanan Tidore juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Nuku, Tidore mencapai puncak kejayaannya. Sultan Nuku berhasil mengusir Belanda dari wilayah Tidore dan memperluas kekuasaan hingga ke wilayah-wilayah lain di Maluku. Tidore juga berhasil menjalin aliansi dengan Kesultanan Ternate untuk melawan penjajah. Namun, setelah kematian Sultan Nuku, kekuasaan Tidore mulai memudar. Konflik internal dan serangan dari Belanda membuat Tidore kehilangan kekuasaannya. Akhirnya, pada abad ke-18, Kesultanan Tidore runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Tidore dalam penyebaran Islam di Maluku tetap besar. Banyak peninggalan sejarah dari kesultanan ini yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, termasuk Benteng Tahula dan Masjid Sultan Tidore. Kesultanan Goa. Kesultanan Goa didirikan oleh Sultan Alauddin pada abad ke-16. Terletak di Sulawesi Selatan, Goa menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sultan Alauddin adalah salah satu penguasa yang bijaksana dan berhasil memperkuat posisi Goa sebagai kekuatan maritim. Goa berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Pedagang dari berbagai negara, termasuk Arab, Persia, India, dan Cina, sering singgah di Goa untuk berdagang. Hal ini membuat Goa menjadi kaya dan makmur. Selain sebagai pusat perdagangan, Goa juga menjadi pusat penyebaran Islam. Banyak ulama terkenal yang datang ke Goa untuk mengajar dan berdakwah. Kesultanan Goa juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Goa mencapai puncak kejayaannya. Sultan Hasanuddin berhasil memperluas wilayah kekuasaan Goa hingga ke wilayah-wilayah lain di Sulawesi dan Maluku. Goa juga berhasil mengalahkan Belanda dalam beberapa pertempuran. Namun, setelah kematian Sultan Hasanuddin, kekuasaan Goa mulai memudar. Konflik internal dan serangan dari Belanda membuat Goa kehilangan kekuasaannya. Akhirnya, pada abad ke-17, Kesultanan Goa runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Goa dalam penyebaran Islam di Sulawesi tetap besar. Banyak peninggalan sejarah dari kesultanan ini yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, termasuk Benteng Sombaopu dan Masjid Katangka. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar didirikan oleh Sultan Suryansyah pada abad ke-16. Terletak di Kalimantan Selatan, Banjar menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sultan Suryansyah adalah salah satu penguasa yang bijaksana dan berhasil memperkuat posisi Banjar sebagai kekuatan maritim. Banjar berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Pedagang dari berbagai negara, termasuk Arab, Persia, India, dan Cina, sering singgah di Banjar untuk berdagang. Hal ini membuat Banjar menjadi kaya dan makmur. Selain sebagai pusat perdagangan, Banjar juga menjadi pusat penyebaran Islam. Banyak ulama terkenal yang datang ke Banjar untuk mengajar dan berdakwah. Kesultanan Banjar juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Adam, Banjar mencapai puncak kejayaannya. Sultan Adam berhasil memperluas wilayah kekuasaan Banjar hingga ke wilayah-wilayah lain di Kalimantan. Banjar juga berhasil mengalahkan Belanda dalam beberapa pertempuran. Namun, setelah kematian Sultan Adam, kekuasaan Banjar mulai memudar.
Konflik internal dan serangan dari Belanda membuat Banjar kehilangan kekuasaannya. Akhirnya, pada abad ke-19, Kesultanan Banjar runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Banjar dalam penyebaran Islam di Kalimantan tetap besar. Banyak peninggalan sejarah dari kesultanan ini yang masih bisa ditemukan hingga saat ini, termasuk Masjid Sultan Suryansyah dan Keraton Banjar. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan menelusuri jejak kerajaan-kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dari Kerajaan Perlak hingga Kesultanan Banjar, kita telah melihat bagaimana para sultan dan ulama berperan penting dalam membentuk sejarah dan budaya Nusantara. Semoga kisah-kisah ini memberikan inspirasi dan pemahaman lebih dalam tentang warisan Islam di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya.